Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dunia. Halo, gue Mirai dan selamat datang di channel Nado Fisika. Dan selamat datang juga di segmen Abis Baca. Jadi seperti video gue sebelumnya, yaitu video perkenalan ulang. Di sana gue bercerita bahwa gue kembali ke channel ini itu untuk bercerita dan gue ingin entah kenapa mengeluarkan semua yang ada dalam pikiran gue. Gue pengen bercerita banyak hal tentang apapun yang ada di pikiran gue gitu. Kayak pengen aja gitu dikeluarin. Atau pengalaman-pengalaman yang gue alami entah kenapa pengen aja gitu gue cerita. Dan kali ini gue akan menceritakan tentang Animal Farm. Tapi sebelum itu gue pengen ceritain dulu backgroundnya kenapa gue bisa baca Animal Farm. Jadi gue tuh entah kenapa akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini juga sih, udah cukup lama ya, gue tuh entah kenapa suka banget baca buku. Entah kenapa gitu. Sebenarnya ada alasannya sih. Alasannya bilang cukup basic ya. Jadi gue ini adalah salah satu orang yang termasuk dalam beberapa persen orang yang minus literasi. Iya betul. Karena apa ya, gue tuh orangnya gak suka baca. Gue entah kenapa tuh benci banget baca gitu. Gue setiap gue baca buku, entah kenapa gue selalu lost. Misalnya saat gue baca apa ya, Animal Farm deh misalnya. Anggap aja gue masih gak suka baca dan gue baca Animal Farm. Pasti ketika gue baca 2-3 paragraf, itu gue gak tahu gue baca apa men. Dan itu tuh lost aja gitu. Mata gue baca tapi otak gue kemana-mana. Dan mulai dari situ gue gak suka baca. Tapi gue alihkan ke nonton video. Karena itu gue lebih suka nonton video daripada baca buku. Nonton videonya juga ya fiksi sih, sama dengan beberapa buku yang gue baca. Mostly itu fiksi. Cuman ya setidaknya gue ada kemampuan untuk baca lah. Dan akhir-akhir ini gue ngerasa kemampuan literasi gue tuh udah kurang banget. Bahkan mungkin anak SD mempunyai kekuatan literasi yang lebih baik daripada gue gitu. Jadi entah kenapa gue ngerasa kayak gak bisa gini terus. Jadi akhirnya gue mulai belajar baca buku. Gue mulai maksain baca buku. Walaupun gue lost di tengah-tengah, gue baca ulang, gue resapi, gue belajar fokus. Dan akhirnya bisa gitu. Dan gue nanya beberapa rekomendasi buku-buku ke teman-teman gue. Gue nanya gitu kan kayak, ada rekomendasi buku nggak? Dan akhirnya ada satu influencer yang gue inget itu pernah ngerekomendasiin atau bahkan ngebahas tentang buku ini, yaitu Animal Farm. Yaitu salah satu influencer yang waktu itu menceritain tentang novel ini atau mempromosikan atau mungkin membahas adalah Ferry Wandi. Tentu influencer yang sedang naik daun kali ini. Dan gue akhir-akhir ini tuh suka banget baca buku. Dan akhirnya gue minjem temen gue buku Animal Farm ini. Temen gue punya buku Animal Farm dan akhirnya gue pinjem kan. Dan akhirnya pas gue baca, wah gila, absolute scene yang anjing, keren banget. Itu kayak apa ya, itu kayak sebuah cerita fable yang nggak kayak legenda-legenda pada umumnya gitu. Biasanya kan kalau cerita fable kan, kalau lu baca misalnya Sang Kuryang gitu. Sang Kuryang kan, ya Sang Kuryang deh, apa ya, misalnya si Kancil. Itu kan fable yang kalau misalnya lu ambil petik artinya paling kayak jangan berbohong, jangan mencuri, udah gitu kan. Simple dan itu untuk anak-anak. Tapi Animal Farm ini gila, beda banget. Itu bener-bener beda banget. Dan akhirnya gue baca buku ini dan gue sekarang pengen ngebahas buku ini gitu. Dan ya Animal Farm, peternakan hewan. Apa sih peternakan hewan? By the way, buat kalian yang dia gak suka baca buku, gue pengen ngasih tahu kalian bahwa Animal Farm itu nggak hanya seolah peternakan hewan ya. Hampir semua buku, bahkan mungkin nggak hanya sebuah buku gitu, mungkin beberapa karya, entah karya film atau karya komik, itu biasanya judul nggak sesuai sama isinya. Dan kalau buku itu kelihatan banget, karena buku itu kan yang untuk narik lo kan judul dan juga covernya ya. Nah, Animal Farm ini tuh sangat-sangat tidak menyamai dengan covernya gitu. Jadi pas gue lihat Animal Farm, awalnya gue pas awal-awal gue gak suka baca buku. Pas gue ngeliat temen gue baca Animal Farm, gue kayak, apaan sih kok lu baca tentang peternakan hewan gitu, apa kerennya gitu. Dan akhirnya gue sekarang ngerti gitu, maksud keren itu baca buku men. Salah satu buku yang ngejebak gue juga kayak gitu sebelumnya adalah Laut Bercerita.
apa sih yang gue pikirin pas ngedenger kata-kata itu? Laut. Iya laut gitu loh. Gue kira itu buku tuh bercerita tentang biota laut dan lain-lain. Plus covernya juga gambar lautan gitu. Ternyata beda. Ternyata Laut Bercerita tuh bercerita tentang penculikan aktivis yang terjadi di tahun 98 dan tahun-tahun sebelumnya. Oke, back to the topic, Animal Farm. Animal Farm ini bukan hanya sekedar peternakan hewan biasa, tapi ini bercerita tentang revolusi, pengkhianatan revolusi, dan beberapa makna-makna lainnya. Dan gue pengen cerita dulu tentang gue pengen cerita dulu tentang beberapa atau sedikit tentang di Animal Farm ini. Gue gak bakal bicarain atau gue gak bakal ceritain semuanya, tapi gue hanya untuk menceritakan sedikit aja untuk ya ngingetin kalian untuk beberapa poin-poinnya aja. Dan gue gak bakal ceritain full ya. Jadi Animal Farm ini dimulai dengan adanya pertanian yang bernama pertanian manor. Pertanian manor ini adalah pertanian berisikan hewan-hewan seperti kuda, hewan-hewan biasanya lah. Ada kuda, ada bebek, ada ayam, ada babi, ada anjing, dan juga beberapa hewan lainnya. Ada juga kedelai, maaf. Sumpah gue dari kemarin ini hampir salah ngomong. Lu bayangin, gue lagi cerita semangat-semangatnya, terus gue ngomong kedelai, anjing gitu kan. Malah diketawain gue kayak anjir lah. Yaudah gue langsung berusaha untuk mengembalikan kepercayaan diri gue dan bercerita kembali gitu. Oke, langsung back to the topic. Dan ya, dan di sini di Animal Farm ini, di peternakan manor ini dimiliki oleh seseorang bernama Jones. Dan intinya adalah, gue gak bakal cerita panjang. Intinya adalah Jones ini adalah peternak yang cukup kejam kepada hewan-hewannya. Jarang ngasih makan, dia suka mabuk-mabukan, dia juga gak mengurusi peternakannya dengan baik gitu. Dan suatu malam ada rapat besar yang terjadi di dalam peternakan itu. Jadi ada salah satu babi tua di sana bernama Pak Mayor. Nah, Pak Mayor ini mengajak hampir seluruh hewan untuk melakukan rapat besar di sana. Rapat itu berisi tentang Pak Mayor ini berpidato dan bercerita menggebu-gebu tentang keinginannya untuk hewan-hewan itu menjadi setara, hewan-hewan itu menjadi hidup berdampingan tanpa ada penindasan dimanapun. Dan dia bercerita juga tentang mimpinya, yaitu hewan-hewan melakukan revolusi. Akhirnya Tuan Joe sudah tidak ada lagi dan hewan-hewan itu bisa mempunyai kendali penuh atas peternakan ini. Dan itu membangkitkan seluruh semangat hewan-hewan di sana, terutama dua babi yang sangat pintar. Jadi di sini tuh bisa digambarkan bahwa hewan-hewan pintar di sini tuh digambarkan dengan babi ya. Jadi hewan-hewan di sini yang pintar itu adalah babi. Nah, di sini membangkitkan dua hewan pintar. Dan bukan membangkitkan, lebih kayak wah, ini bisa nih gitu kayak. Nah, dua hewan pintar itu, babi pintar itu bernama Snowball dan juga Napoleon. Snowball ini adalah kepribadi yang mempunyai wawasan luas, berilmu tinggi, dan Napoleon ini adalah pribadi yang berwibawa. Dia gak sepintar Snowball, cuma dia juga pintar. Dia berwibawa, dia berkarisma. Nah, suatu saat Pak Mayor, babi yang tua itu meninggal. Kenapa? Karena emang udah ajalnya aja 3 hari kemudian. Dan akhirnya beberapa hari setelah itu Pak Jones itu melakukan hal seperti biasa. Dia tidak mengurusi peternakannya, ngasih makan semena-mena. Dan ada saat dimana Pak Mayor lupa memberi makan hewan-hewan tersebut. Dan akhirnya hewan-hewan tersebut tuh marah dan akhirnya melakukan revolusi. Dan akhirnya peternakan itu pun milik para hewan. Dan yang paling berjasa di sana adalah Snowball dan juga Napoleon, yang bisa dibilang bisa dibilang pemimpin mereka saat itu. Dan setelah revolusi itu terjadi, mereka pun berunding untuk membicarakan apa aja peraturan atau bisa dibilang kayak ideologi yang ingin dipegang oleh mereka. Jadi ideologi yang dipegang oleh mereka adalah bernama animisme, yang berisi tentang apapun yang berjalan, ya satu ya gue bacain. 1. Apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. 2. Apapun yang berjalan dengan 4 kaki adalah teman. 3. Tidak ada hewan yang boleh memakai pakaian. 4. Tidak ada binatang yang boleh tidur di tempat tidur. 5. Apapun yang tidak boleh minum alkohol. Maaf. 5. Hewan apapun tidak boleh minum alkohol.
6. Tidak ada hewan yang boleh membunuh hewan lainnya. 7. Semua hewan itu sama. Bisa bilang 7 sila mereka lah. Kalau kita kan ada Pancasila dan mereka adalah 7 sila ini. Dan itu harus dipatuhi oleh seluruh hewan yang ada di kandang itu. Dan singkat cerita, Napoleon dan Snowball menjadi pemimpin di sini. Gua kurang ngerti ya. Mereka tuh pemimpinnya resmi atau pemimpinnya tidak resmi. Coba mereka tuh memimpin hewan-hewan yang ada di peternakan ini. Napoleon dan Snowball ini sangat suka sekali berdebat tentang dua visi mereka tuh selalu berbeda jauh ya, berbeda pandangan. Mereka suka selalu berdebat dan akhirnya selalu Snowball yang menang. Tapi nggak semuanya Snowball yang menang. Dan ada suatu ketika di mana Snowball itu akhirnya memenangi vote terbanyak. Tapi sebelum hal itu terjadi, ada suatu ketika di mana Tuan Jones kembali ke peternakan itu untuk mengambil peternakan Manor itu kembali. By the way, sekarang peternakan Manor udah diubah total, namanya menjadi peternakan hewan, Animal Farm. Jadi udah bukan lagi peternakan Manor, tapi karena peternakan yang udah dimiliki oleh hewan-hewan, jadi dinamakan Animal Farm oleh para hewan-hewan tersebut. Akhirnya Mr. Jones itu kembali dengan kawan-kawannya ingin merebut kembali peternakan yang diambil alih oleh para hewan-hewan itu. Tetapi hewan-hewan itu sudah prepare atas kedatangan Mr. Jones. Snowball memimpin dengan gagah di depan barisan untuk menghadang para manusia dan juga Tuan Jones. Akhirnya manusia itu pun menyerang dan strategi Snowball itu sangat cerdik gitu. Awalnya mereka didistract dulu di sana dengan para unggas-unggas yang menyerang kaki mereka. Tapi mereka berhasil menyerangnya kembali dan akhirnya para manusia ini berhasil menyerang ke pertahanannya Snowball. Dan di sana di peternakan itu ada salah satu hewan bernama Boxer. Boxer ini adalah hewan kuda yang kuat banget. Dia tuh bisa dibilang saking kuatnya, kekuatannya tuh bisa sebanding atau bersamaan atau setara dengan satu peternakan itu. Pokoknya ini kuda tuh kuat banget. Dan setelah para manusia berhasil menyerang ke pertahanannya Snowball, pertahanan itu pun mulai goyah dan Snowball pun dan Boxer lari ke dalam. Dan setelah lari ke dalam, para manusia pun merasa wah menang nih gitu. Dan akhirnya akhirnya para manusia pun lari ke dalam untuk menyerang. Tetapi seperti yang kita duga, kalau sebenarnya itu adalah strategi dari Snowball yang cerdik dan pintar. Snowball memancing manusia-manusia untuk ke dalam peternakan itu. Dan di peternakan itu mereka pun akhirnya diserang balik oleh para hewan-hewan dengan cukup ganas. Tapi manusia memberikan perlawanan yang cukup berarti juga. Di sana ada manusia yang bisa dibilang off. Jadi ada dua manusia yang off, yaitu gue lupa ada dua apa satu ya. Kalau nggak salah cuma satu. Ada satu manusia yang off karena di offin oleh si Boxer. Off itu artinya ya lu tau lah bang, bukan disclaimer dari YouTube. Cuma gue pakai istilah off aja. Jadi si Boxer ini berhasil meng-off salah satu manusia dan Tuan Jones berhasil dengan senjata shotgunnya berhasil menembak ke Snowball. Tapi Snowball tidak terkena signifikan, dia hanya terkena luka saja. Dan Snowball pun langsung menyerang Mr. Jones dan Mr. Jones pun terjatuh dan akhirnya dia pun kabur. Seingatku dia kabur ya, bukan off. Dan akhirnya peternakan itu memenangkan pertarungan ini. Peternakan hewan ini memenangkan pertarungan ini. Dan pertarungan ini disebut dengan pertarungan gue lupa anjir, maaf. Disebut dengan pertarungan kandang kuda apa kandang sapi atau kandang hewan, itu gue lupa, maaf. Sungguh gue lupa. Dan intinya mereka memenangkan ini. Dan Snowball dan Boxer diberi penghargaan pahlawan hewan kelas 1 kalau nggak salah. Nah, langsung balik ke topik yang tadi bahwa sedang ada perdebatan antara Napoleon dan juga si Snowball ini. Jadi Snowball ini itu ingin adanya kincir angin. Dia ingin membangun kincir angin agar pekerjaan-pekerjaan pada hewan lebih mudah. Jadi kincir angin itu akan berputar dan menghasilkan listrik. Dan listrik itu bisa dipakai untuk lampu, penghangat ruangan. Itu yang menghangatkan atau bisa dibilang kayak mempermudah pekerjaan-pekerjaan hewan dalam situ kan. Tapi Napoleon ini mencegah, dia nggak mau gitu, kayak menolak. Nah, Napoleon ini
itu visinya lebih untuk memberi pendidikan kepada anak-anak muda. Dan Napoleon tuh intinya Napoleon itu ingin memberikan pendidikan untuk anak-anak yang lebih muda dan memprioritaskan anak-anak lebih muda gitu, maksudnya untuk generasi selanjutnya. Dan Snowball itu ingin memberikan pendidikan untuk siapa saja setara gitu, seingat gue ya. Dan karena perbedaan visi itu akhirnya Napoleon mengambil 9 anak anjing untuk diasuh oleh dirinya, untuk diasuh dan diberi pendidikan oleh dirinya sendiri lah. Nah, singkat cerita intinya kita kembali ke perdebatan tadi. Karena Napoleon itu tidak ingin ada kincir angin, akhirnya Napoleon itu pun sabar. Ini gue cerita panjangan gak sih? Ini kayaknya bukan cerita yang singkat, lo bodo amat ke pencerita. Jadi intinya si Napoleon ini pun mencegah atau nggak mau adanya kincir angin. Akhirnya si Snowball ini atau semua hewan di sana melakukan voting siapa yang menang. Akhirnya Napoleon itu hampir kalah telak dan Snowball itu hampir menang banget. Nah, di saat itu juga Napoleon mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ternyata 9 hewan yang diambil tadi, 9 anjing yang diambil tadi itu udah tumbuh besar, udah jadi ganas semuanya. Bisa dibilang ini mungkin kayak pendidikan militer lah. Diberi pendidikan militer dan dijadikan sebagai pasukannya si Napoleon. Dan akhirnya si Napoleon ini pun melakukan kudeta besar-besaran. Dia menyerang atau menyuruh anak-anak anjing itu untuk menyerang si Snowball. Dan hewan-hewan di sana bingung, apa yang terjadi? Akhirnya Snowball pun berlari-larian, kabur-kaburan dari anak anjing itu, dan akhirnya dia kabur sampai keluar peternakan dan tidak pernah terlihat kembali. Nah, di sana Napoleon menceritakan kenapa dia melakukan kudeta ini. Ternyata dia melakukannya untuk memberitahu bahwa sebenarnya Snowball itu adalah antek-antek atau mata-mata dari Tuan Jones. Para hewan pada kaget dong, kayak what the hell gitu kan. Cuman intinya Napoleon ini pun berhasil untuk meyakinkan bahwa Snowball ini antek-anteknya Tuan Jones. Padahal ya kita tahu dari story awalnya gitu loh. Dan Napoleon ini mengaku bahwa sebenarnya ide kincir angin itu sebenarnya milik dia. Dan beberapa hari kemudian dia merilis bahwa dia ingin membangun kincir angin itu. Dan hewan pada bingung kan, kayak the fuck gitu kan, kok tiba-tiba Napoleon nol, perasaan kemarin nolak gitu. Dan dia mengutarakan apa yang gue utarakan tadi, bahwa Napoleon itu bilang kalau kincir angin ini idenya tuh sebenarnya milik Napoleon, bukan milik Snowball. Snowball itu sebenarnya mencuri ide gitu. Dan ya semuanya percaya. Aneh kan. Jadi kayak ya sudah lah. Dan akhirnya Napoleon pun menjadi pemimpin di sana. Dia pemimpin yang cukup keras, diktator lah bisa dibilang gitu. Dan Napoleon di sana walaupun bisa dibilang dengan adanya Napoleon dengan pemerintahnya cukup kejam, cukup diktator, tetapi walaupun rakyat-rakyatnya tidak bahagia, tidak sejahtera, tapi peternakan itu maju, Pak. Pangan-pangan pada maju, pangan-pangan pada naik, sumber daya pada naik, dan banyak hal yang terjadi. Dan ini cuma beberapa persen doang. Ini beberapa persen doang dari ceritanya. Bahkan gue ceritanya mungkin banyak yang melenceng karena gue menceritanya dari memori gue. Gue udah nulis poin-poinnya, cuman gue yakin beberapa cerita gue tadi banyak banget yang meleset atau bahkan ada yang kurang. Tapi intinya kayak gitu. Dan endingnya lu pada gak bakal percaya, men. Lu yang belum baca, gue rekomendasiin buat baca. Ini bagus banget, men. Sumpah ini bagus banget. Lu kalau misalnya gak baca mungkin aneh lah. Atau mungkin kalian yang gak suka baca, mungkin kalian bisa mencari alur ceritanya atau audiobooknya mungkin dari YouTube. Tapi ya lebih baik baca sih. Tingkatkan literasi kalian kawan-kawan. Dan ya kita akan mulai dengan pembahasan buku. Jadi gue menulis beberapa poin bahwa apa aja yang gue pikirkan dalam buku ini. Tapi disclaimer dulu, gue bukan expert. Gue bukan orang yang bekerja di bidang politik. Gue bukan orang yang bekerja di bidang apapun itu yang sedang kita bahas saat ini. Gue hanya orang yang suka baca sastra. Gue hanya orang yang suka baca cerita-cerita fiksi maupun non-fiksi. Dan ya hampir semuanya bakal gue bahas di sini. Buku-buku yang gue habis lo baca. Tapi buku nggak semuanya, cuma beberapa aja.
Dan gue pengen bahas Animal Farm aja kali ini, karena aku melekat banget di gue, kayak keren aja gitu nih buku. Ceritanya tuh bener-bener kompleks untuk sebuah cerita fable gitu. Biasanya kan cerita fable kan kayak apa ya, lu mencuri berarti nanti lu kena adab, kayak normal gak sih? Tapi ini fable yang menurut gue tuh wah banget gitu. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari pembahasan awal. Jadi apa yang gue dapat dari buku ini adalah pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu adalah hal yang primer. Jadi pendidikan di sana atau orang dianggap pintar di peternakan hewan itu adalah kamu bisa membaca. Jadi kalau lu bisa membaca sebagai hewan di sana, lu bisa dianggap hewan yang pintar gitu di sana. Dan di sini tuh ditunjukin banget bahwa kenapa pendidikan itu sangat penting, karena masyarakat di sana itu gampang dibodoh-bodohin. Gampang banget dibodoh-bodohin. Jadi kayak setiap gua lihat itu rasanya kayak anjir, aneh banget sumpah gitu. Jadi beberapa poin gitu di sini tuh bisa dilihat dengan, jadi kan tadi kan sila-sila di sana kan ada 7 ya. Jadi cerita di sana tuh sila-sila di sana mulai diubah. Nah, kalian bisa baca bukunya kalau kalian mau tahu. Cuma kalau kalian udah baca bukunya, mari kita membahas bareng-bareng. Disclaimer ya, BTW gue sangat membuka untuk forum diskusi. Mari kita diskusi bareng di kolom komentar. Mari kita diskusikan ini. Kalau misalnya gue ada salah kata atau salah istilah atau salah cerita, tolong komen, tolong benerin gue. Mari kita diskusi bareng, mari kita diskusi dengan sehat. Mari kita saling utarakan pendapat satu sama lain. Mari kita berbicara dengan sehat, kita mengobrol tentang buku ini. Karena gue suka aja gitu berdiskusi dengan sehat tentang buku, bercerita. Dan ya mungkin kalau misalnya kita lanjut bercerita atau berdiskusi, mungkin kita akan mendapatkan hal-hal baru di otak kita dan bisa kita amalkan dalam hidup-hidup kita. Gak tahu, cuman kita ya harus saling bertukar pikiran dan pendapat aja. Jadi dalam cerita ini kenapa pendidikan sangat penting? Karena kan pendidikan di sana atau orang pintar di sana kan dianggap dengan bisa membaca ya. Jadi ada satu kejadian di sini. Jadi ada satu sila yang diubah karena salah satu kejadian. Sebentar gue baca dulu. Jadi ada beberapa sila yang diubah. Jadi ceritanya begini. Gue bakal ceritain beberapa sila aja ya, nggak bakal semuanya. Cuma nanti ada salah satu sila yang penting banget karena itu jadi poin utama buku ini. Jadi ketika kita lihat di sana ada cerita bahwa Napoleon akhirnya menempati rumah Tuan Jones. Kenapa? Karena Tuan Jones ini tuh sebenarnya tuh tidak boleh ditempati. Jadi seluruh hewan di sana tuh udah setuju gitu kalau misalnya kita tuh nggak boleh perilaku seperti manusia gitu. Kita nggak boleh perilaku seperti manusia, kita harus seperti hewan kepada hewan-hewan pada umumnya. Dan gue lupa kalau ceritain kalau misalnya seluruh hewan di sana itu kan nggak bisa baca ya, hampir semuanya. Bisa dibilang yang nggak berpendidikan gitu loh, nggak bisa dibilang pintar. Jadi kita bisa mengkreditkan bahwa mereka tuh kaum bodoh lah gitu. Kaum yang hanya bisa bekerja, kaum, gue nggak mengkreditkan kayak gitu ya, cuma maksud gue dalam buku ini kayak gitu. Jadi mereka tuh dianggap bahwa mereka tidak sepintar hewan-hewan babi di sana. Dan akhirnya untuk mempersingkat sila-sila 7 itu yang nggak bisa dibaca oleh para hewan, Napoleon dan Snowball doang gitu, gue lupa, mempersingkat sila itu menjadi satu kalimat simple tapi isinya padat. 2 kaki adalah musuh, 4 kaki adalah kawan. Nah itu doang. Itu adalah sila atau perkataan yang harus diingat oleh seluruh hewan dalam peternakan itu. Jadi ada beberapa sila yang diubah oleh mereka. Jadi gini, ada satu kisah di mana Napoleon tadi kan nggak mau, atau mau Napoleon kan hewan-hewan nggak boleh berlaku seperti manusia ya. Dan ada sila di sini bahwa mengatakan tidak ada binatang yang boleh tidur di tempat tidur. Nah di sini Napoleon itu kan udah menempati tempatnya Tuan Jones. Kenapa? Karena Napoleon itu di sana kan bisa dibilang adalah kekuatan absolut. Setelah Snowball nggak ada, akhirnya si Napoleon ini menjadi kekuatan absolut. Dia menjadi penguasa nomor 1 di sana. Dia menjadi sebagai pilar yang berdiri paling atas. Dan akhirnya dia menduduki tempat rumah si Tuan Jones ini. Dan karena ada sila, tak ada binatang yang boleh tidur di tempat tidur. Dan suatu saat ada berita bahwa Tuan Jones bahwa Napoleon tidur di tempat tidur. Itu kan
sangat-sangat jauh kan, sangat-sangat dilarang gitu oleh sila ini jelas, dan semua hewan itu ingat. Tetapi ternyata sila itu udah diubah. Sila itu diubah menjadi tidak ada hewan yang boleh tidur di tempat tidur menggunakan selimut. Dan itu sangat kontradiksi banget, itu sangat mengubah silanya banget. Dan tahu apa? Para hewan, seingat gue ini, para hewan itu akhirnya percaya gitu kalau emang dari awal silanya kayak gini. Jadi mereka tuh karena mereka nggak bisa baca, jadi mereka nggak bisa membedakan bahwa yang ini tuh kayak gini, yang itu kayak gitu. Jadi di Animal Farm ini itu ada satu babi lagi yang pintar. Kalau tadi Snowball itu berwawasan tinggi dan Napoleon itu berkarisma dan berwibawa, ada satu lagi babi yang cukup pintar bernama Squealer. Dan babi ini itu salah satu hewan yang pintar ngomong. Jadi dia tuh hampir memutarbalikkan semua fakta yang ada di Animal Farm ini, dan dia melakukan banyak propaganda. Dan dia mengubah sila. Dia salah satu hewan yang mengubah sila-sila. Dan salah satu sila yang diubah juga ada hewan apapun tidak boleh meminum alkohol. Wah, itu para babi pun akhirnya, jadi para babi itu menemukan bir di gudang belakangnya Tuan Jones, dan akhirnya mereka minum bir. Dan itu jelas dong tidak boleh, karena tertulis di sila ke-7 pokoknya 7 sila hewan bahwa mereka tuh tidak boleh minum bir. Tapi ternyata tulis itu pun sudah diubah menjadi hewan apapun tidak boleh minum alkohol berlebihan. Dan itu diubah jadi bahwa hewan apapun itu tidak boleh minum alkohol secara berlebihan. Padahal awalnya hewan apapun tidak boleh minum alkohol, tapi diubah dan para hewan tuh kayak ya udah emang gini gitu awalnya gitu. Jadi kayak aduh gimana ya, media itu masuk penting itu gitu untuk mengetahui sejarah. Kenapa sejarah itu penting untuk diketahui, bahwa kenapa untuk mengetahui apa yang terjadi sebelumnya dan tidak diubah gitu. Atau kita bisa orang yang mempelajari sejarah itu cenderung untuk tidak mengulangi hal yang sama. Orang yang tidak mempelajari sejarah itu cenderung untuk mengulangi hal yang sama gitu. Dan salah satu sila yang diubah dan menjadi ikonik di buku ini itu adalah semua hewan itu sama. Di akhir kelihatan banget bahwa Napoleon sudah menjadi pemimpin, bahkan seperti Tuan Jones. Dia ini agak spoiler cuman ya udah ya. Jadi kalian yang belum baca buku tolong bacanya ya. Terus kembali lagi ke video ini dan ya kita boleh berdiskusi bersama. Karena ini sangat spoiler. Jadi nanti si Napoleon ini akhirnya menggunakan baju itu sangat dilarang di sila ke-3. Terus dia akhirnya rokok pipa seperti layaknya seorang manusia. Dan yang paling yang paling wah gitu, bahwa nanti para babi akhirnya berjalan dengan 2 kaki. Nah itu bertentangan dengan sila pertama. Dan akhirnya kan di sana Jones kan udah si Napoleon kan sudah menjadi pemimpin yang cukup diktator ya. Dia berkuasa paling tinggi, pusat kuasa yang berada di dia. Dan akhirnya sila terakhir pun diubah. Semua hewan sama, tetapi beberapa hewan itu lebih sama. Atau semua hewan itu setara, tapi beberapa hewan itu lebih setara. Itu mengartikan bahwa ada perbedaan kasta di peternakan ini akhirnya. Jadi ya Tuan Mayor akhirnya impian Tuan Mayor tidak terwujudkan ya, yaitu babi yang pertama, babi tua yang tadi kita ceritakan di awal, bahwa dia ingin melihat bahwa hewan-hewan itu berduduk sama, berdiri untuk derajat yang sama. Tapi akhirnya gitu-gitu aja, sama aja. Itu ya sudah. Kita lanjut ke poin kedua. Jadi poin kedua ini adalah gue kutip dari beberapa quotes di Google atau di YouTube. Gue lupa siapa yang ngomong ini, gue lupa. Intinya ya, ini kalimatnya nggak persis banget kayak gini. Agak gue modifikasi dikit karena gue lupa kalimatnya kayak gimana. Bahwa kalimatnya tuh kayak gini, kurang lebih kayak gini ya. Yang berbahaya itu bukan ketika orang bodoh itu ngomong, orang bodoh itu mengutarakan pendapat, orang bodoh itu membicarakan suatu. Tapi yang berbahaya adalah ketika orang-orang pintar itu diam. Nah di sini itu sangat menggambarkan banget, entah kenapa itu menggambarkan banget di cerita Animal Farm ini. Ini tuh jadi ada satu kisah di Animal Farm ini. Tadi kalian ingat kan
salah satu hewan di peternakan ini tuh ada keledai. Ya, keledai. Gue takut ngomong kedelai lagi anjing semua. Jadi keledai di sini tuh salah satu hewan yang pintar. Jadi gue ceritain dulu ya keledai ini. Keledai ini tuh bernama Benjamin. Dia adalah keledai tua yang sangat pemarah. Dia kayak pemarah gitu. Dia keledai tua gitu. Jadi dia keledai tua yang pemarah dan ya, dia adalah hewan pintar. Dia hewan yang bisa berbicara. Ya, semua bisa berbicara. Maksudnya dia adalah hewan yang bisa membaca. Otomatis dia dianggap pintar. Dia adalah hewan yang pintar lah. Tapi dia adalah hewan yang sangat cuek. Dia bodoh amat dengan segala situasi. Dia tahu kalau ada sila yang diubah. Dia tahu kalau ada keanehan yang ada terjadi di dalam animal farm ini. Tapi dia cuek dan bodoh amat. Dia kayak, ya lo bodoh amat gue gitu. Dan akhirnya suatu hari hal ini tuh menimpa ke dirinya sendiri. Nah, kalian tadi ingat kan kalau misalnya ada satu hewan kuda yang sangat kuat banget bernama boxer. Nah, boxer di sini tuh akhirnya makin lama juga akhirnya makin tua. Dia terlalu overwork, apalagi di zaman rezimnya si Napoleon. Dia overwork dan akhirnya dia pun tumbang. Dia tumbang dan setelah dia tumbang, dia itu ditemani oleh Benjamin dan satu kuda lainnya bernama Clover. Tapi gue nggak mau cerita Clover karena gak terlalu penting di sini. Nah, Benjamin ini itu akhirnya menemani si boxer ini untuk memulihkan diri. Nah, pokoknya si boxer ini yang tadinya gagah perkasa, dia kuat banget, ototnya tuh kelihatan banget, sampai kayak udah mulai kurus, dia udah mulai tua, udah mulai rentan, dan akhirnya dia pun tumbang. Intinya dia sekarang udah mulai sakit-sakitan. Dia akhirnya terbaring terus di kandangnya dan ditemani oleh Benjamin. Benjamin ini mungkin cuman menganggap teman cerita itu cuma boxer doang mungkin ya, temannya cuma boxer karena dia adalah kakek tua yang cuek dan bodoh amatan, pemarah lagi gitu. Jadi ini sudah. Jadi si Benjamin ini akhirnya menemani boxer dan akhirnya Squealer dan juga Napoleon melihat bahwa boxer ini sakit. Ya. Dan akhirnya si Squealer ini Squealer dan Napoleon ini menyarankan bahwa boxer dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya beberapa yang di sana semuanya hampir setuju dan boxer pun akan dibawa ke rumah sakit pada esok hari. Benjamin pun diam saja dan akan bilang kayak ya sudah dibawa ke rumah sakit gitu. Ini tolong ya kalau misalnya ada cerita yang nggak salah tolong dikomenin karena ini based on memory ya. Gue takut salah juga sebenarnya. Cuman tolong di komen di bawah gimana cerita aslinya kalau gue salah. Tolong banget ini mah. Pada keesokan hari, boxer pun ingin dibawa ke rumah sakit. Dari luar ada kereta kuda yang masuk ke dalam animal farm dan boxer yang sakit itu diangkat dan dibawa ke dalam ke rumah sakit. Akhirnya dimasukkan dia ke dalam kereta kuda itu dan hewan-hewan di sana pun terharu dan bahagia, sedih, banyak emosi tercampur aduk di sana. Tapi mereka intinya adalah mengalami hal-hal yang terharu lah, mengalami hal emosional di sana melihat boxer ingin dibawa ke rumah sakit. Mereka pun berkata seperti, "Selamat jalan boxer, semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh ya boxer, dadah." Mereka pun seperti melakukan goodbye lah kepada si boxer ini. Cuman goodbye yang tidak goodbye gitu, tapi kayak see you again. Akhirnya si boxer ini pun mau dibawa ke rumah sakit, tapi di sana Benjamin berteriak-teriak. Dia menjerit sekeras-kerasnya dan dia mengata-ngatai semua hewan di sana. Ini dia mengatakan banyak kata kasar kepada hewan di sana dengan kata-kata yang bodoh tapi lebih kasar lagi. Dia mengatai semua hewan seperti itu dan dia berteriak, dia menjerit sekali lagi kepada hewan itu dan mengatakan, "Kalian tidak lihat di kereta kuda itu? Kereta kuda itu bukan bawa ke rumah sakit. Lihat, baca. Itu adalah tukang jagal kuda." Kurang lebih kayak gitu ya kata-katanya. Cuman nggak persis seperti itu, soalnya gue inget bahwa dibaca tulisannya itu ada panjang banget. Cuman intinya itulah kereta jagal kuda. Kaget dong semuanya. Hah? Kereta jagal kuda? Jadi itu kan rumah sakit gitu. Dan kalian lihat nggak? Semua hewan di sana itu bodoh. Nggak ada yang bisa baca. Dan Benjamin adalah salah satu orangnya bisa baca. Dan di sana akhirnya
para hewan itu pun mulai mengejar kereta kuda itu. Kereta kuda itu tuh udah melaju cepat dan mereka pada mengejar, "Boxer, boxer turun," gitu. "Berhenti, hentikan keretanya." Dan akhirnya boxer yang melihat keluar lewat jendela pun panik. Tapi enggak juga panik karena dia sudah sakit. Dia pun berusaha untuk mendang-nendang kursinya. Dia berusaha untuk mendang pintunya, tetapi gagal. Kenapa? Karena boxer yang sekarang bukan boxer yang dulu lagi. Bukan boxer yang gagah perkasa. Bukan boxer yang berotot. Bukan. Dia hanya kuda lemah, kuda tua yang sangat rentan sekarang. Dan akhirnya boxer itu pun pergi ke rumah sakit. Enggak, ke tukang jagal kuda tentunya. Dan keesokan harinya Squealer pun berpidato ke depan semua orang. Jadi Squealer itu selalu berpidato setiap ada kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Dia selalu berpidato dan pidatonya itu penuh dengan tipe muslihat gitu loh. Akhirnya si Squealer ini pun mengatakan bahwa Napoleon mengucapkan bahwa turut berduka cita kepada boxer karena boxer telah meninggal di rumah sakit. Akhirnya mereka berduka cita bla 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 bla, panjang lah. Hanya intinya saja bahwa boxer meninggal karena penyakit parah, walaupun sudah diobati tapi penyakitnya terlalu parah, jadi dia meninggal di rumah sakit. Aneh kan gitu loh, aneh banget gak sih? Dan ya tentu saja setelah si boxer ini meninggal, si boxer ini tuh diceritakan bahwa dia kata-kata terakhir itu memuji-muji Napoleon. Iya ya sudah lah, anjing gimana lagi gitu loh. Dan akhirnya si Squealer ini pun mendapat beberapa protes dari hewan-hewan gitu. Protes tentang apa? Protes tentang itu kereta kuda itu tuh dari rumah sakit apa tukang jagal gitu. Squealer yang pintar ngomong ini pun akhirnya berkata bahwa tentu itu adalah kereta rumah sakit. Cuma yang rumah sakit di sana mendapatkan sumbangan dari kereta jagal kuda. Tapi mereka belum punya waktu untuk mengubahnya. Mengubah apa? Mengubah tulisan yang ada di kereta kuda itu. Itu alibinya si Squealer, man. Dia mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan tukang jagal kuda, tapi itu emang udah itu emang rumah sakit gitu loh. Cuman ya kita tahu lah, kita semua tahu gitu loh. Ya, dan di situ pun gambaran bahwa orang pintar yang diam itu berbahaya, man. Itu berbahaya untuk satu kaum menurut gua. Karena banyak orang yang gak sadar bahwa mereka tuh dibodoh-bodohi. Cuma orang pintar tuh kayak diam dan bodoh amat, karena dia gak mau berdebat dengan orang-orang bodoh. Cuma karena aksinya yang diam ini, akhirnya malah satu kaumnya itu kena imbasnya, men. Mereka pun akhirnya tunduk dan harus bekerja di rezim diktatornya itu si Napoleon. Oke, next point, kita akan ke next point yang ketiga, yaitu manipulasi. Manipulasi sejarah, propaganda, dan agama untuk politik dan pemalsuan berita. Ini terjadi semua di Animal Farm. Contoh yang saat manipulasi sejarah itu, jadi ceritanya si Snowball ini tuh, ingat gak cerita Snowball itu berubah? Jadi cerita Snowball itu berubah. Jadi pas ingat gak pas balas tempuran kandang sapi. Nah, di pertempuran kandang sapi itu Napoleon itu bercerita bahwa sebenarnya Snowball itu nggak ada. Bahwa sebenarnya itu Napoleon yang ada di sana. Dia yang menyerang menyerang si Tuan Jones, dan Tuan Jones itu akhirnya tumbang, dan dia yang mengkoordinir semua hewan di sana untuk memasang barikade lah untuk menang penyerangan Tuan Jones. Dan kita semua ini tahu sejarah aslinya bahwa Snowball lah yang memimpin semua kaum di sana. Tapi sejarahnya berubah, banyak banget yang berubah. Dari dari yang itu tuh, semua tuh dimulai dari ide kincir angin itu. Propaganda, semuanya menyalahkan Snowball. Jadi saat si Napoleon ini itu ingin membuat kincir angin, dan kincir angin ini hampir selesai dibuat dengan bantuan seluruh hewan yang ada di dalam peternakan ini. Kincir angin ini pada suatu hari itu roboh. Kenapa? Karena ada badai yang sangat besar. Pas melihat itu roboh, Napoleon pun
akhirnya menyalahkan Snowball. Aneh nggak? Tapi itu menyalahkan Snowball. Jadi itu menyalahkan Snowball dengan kata-kata bahwa ini Snowball yang menyusup ke peternakan ini dan menghancurkan kincir angin. Padahal karena storm, karena badai, tapi yang disalahin Snowball, man. Fucked up lah. Tapi hampir semuanya itu salah Snowball di sini nanti, dan salah Tuan Jones. Dan agama untuk politik. Jadi ada satu gagak di sini namanya bernama Moses. Nah, gagak ini tuh selalu bercerita tentang sugar candy. Sugar candy ini tuh adalah dunia di atas awan, dimana dunia di atas awan yang digambarkan itu sebagai istilah ganti kata lain dari surga. Jadi sugar candy ini itu impian-impian besar bagi hewan-hewan yang meninggal untuk pergi ke surga nanti. Jadi awalnya saat zaman Mr. Jones itu si Moses ini tuh sering membagikan berita bahwa tentang sugar candy ini, dan bahwa orang yang meninggal atau hewan yang meninggal di peternakan ini tuh nanti akan dikirim rohnya atau jiwanya ke sugar candy. Cuma we all knows ya atau sih ini bisa dibilang bullshit or not, karena ini gambaran aslinya ternyata adalah sebuah surga gitu. Jadi awalnya dia diusir, cuma akhirnya dia kembali ke peternakan itu, dan dia mulai membicarakan lagi tentang sugar candy. Cuman para babi ini atau para babi yang sebelumnya mengusir dia itu akhirnya membiarkan dia tertinggal. Mungkin sebagai propaganda gitu. Kenapa gue ngomong propaganda dulu ya, maaf. Jadi agama ini atau si surga ini atau sugar candy ini itu dicap atau dilabelkan bahwa mereka tuh boleh bekerja keras. Karena kenapa? Karena nanti mereka akan ke sugar candy gitu. Fucked up, man. Jadi poin terakhir atau poin yang selanjutnya adalah malsam berita yang tadi. Malsam berita, yap betul, itu yang terjadi pada yang tadi kincir angin tadi, itu adalah yang Snowball, dan juga kemalsam berita yang terjadi pada Boxer. Kita semua tahu bahwa dia nggak ke rumah sakit, dan kita semua tahu bahwa kincir angin itu hancur karena storm. Betul. Oke, poin keempat, kita akan lanjut ke pembungkaman. Jadi pas awal-awal eranya si Napoleon ini tuh akhirnya mulai mau bekerja sama dengan manusia. Para hewan gak mau dong gitu. Kok bekerja sama manusia? Cuman akhirnya Squealer ini tuh berhasil meyakinkan mereka untuk it's okay to negotiate with human, jadi gak apa-apa. Dan akhirnya Napoleon ini pun bekerja sama dengan atau berdagang dengan para manusia-manusia. Dan singkat cerita, Napoleon ini ingin bahwa ayam-ayam memberikan telurnya untuk dijual kepada manusia. Hewan-hewan gak mau, hewan-hewan memberontak gitu. Dan pemberontakan mereka dilakukan dengan cara mengucapkan semua telur yang mereka punya. Napoleon geram kan, Napoleon kayak wah gitu, marah dia. Dan akhirnya saat dia marah itu, dia melakukan pertemuan di tengah-tengah peternakan itu, dan di samping-sampingnya tentu ada anjing-anjingnya yang galak. Jadi Napoleon kemana-mana itu pasti dituntun dengan anjing-anjingnya yang galak ya. Dan akhirnya dia pun memanggil hewan-hewan yang dianggap pemberontak ini, tentu juga 3 ayam tadi. Dan itu pun seperti sesi pengakuan dosa. Jadi hewan-hewan di sana setelah melakukan pengakuan dosa, mereka semua di off. Dan itu menentang salah satu sila, yaitu tidak ada hewan yang membunuh hewan lainnya. Sila ke-6. Tahu nggak? Sila ini tuh diubah nanti setelah kejadian ini oleh Squealer. Kenapa? Karena nanti di cerita nanti tuh Squealer tuh terjatuh dari tangga yang lagi dia tuh jatuh dari tangga saat dia sedang mengganti sila gitu lah. Intinya dia tuh pokoknya nanti sila ini tuh diubah menjadi tidak ada hewan yang membunuh hewan lainnya tanpa alasan. Jadi dia pun membenarkan pembungkaman ini. Jadi terbunuhnya terbunuhnya 3 ayam ini pun dibenarkan, dan beberapa hewan-hewan yang ada di sana pun terbunuh. Karena apa? Mereka mengakuinya apa coba? Mereka mengakuinya bahwa mereka adalah spy atau antek-anteknya Snowball. Aneh, cuman ya sudah gitu loh. Mau gimana lagi, men?
Dan akhirnya hal ini pun menjadikan bahwa mereka yang melawan Napoleon akan diginikan. Dan itu akan menjadi melakukan bahwa itu tuh ketakutan massal, men. Ketakutan massal pun terjadi dan ya nggak ada yang berani menentang Napoleon. Bahkan setelah setelah beberapa tahun, setelah generasi muda tuh terlahir, setelah beberapa generasi tua tuh sudah meninggal dunia. Anjir, pada hewan gue bilang meninggal dunia, anjir, apa? Karena ini sebenarnya adalah gambaran manusia yang jadi fable, gimana ya sudah. Dan mereka pun akhirnya nggak berani untuk ngomong atau melawan Napoleon. Dan itu Napoleon pun menebarkan ketakutan massal dengan pembungkaman yang terjadi di tengah-tengah peternakan tadi. Dan ya gitulah kisah Napoleon. Dan ada satu poin lagi yang sebenarnya ini poinnya honorable mention, gue nggak bilangnya poin utama gitu loh. Poin yang terakhir adalah rasisme. Rasisme ini tuh terjadi ke manusia. Ini tanpa pemikiran gue aja ya. Tolong kritisi gue di bawah, gue terbuka, gue akan baca semuanya. Jadi rasisme ini tuh terjadi kepada manusia ketika silat awal tuh udah diumumkan itu. Apapun yang berjalan dengan dua kaki adalah musuh. Jadi kayak mereka tuh menganggap bahwa semua manusia itu evil. Jadi bisa dibilang bahwa semua manusia itu sebagai musuh. Dan itu adalah, menurut gue, itu adalah bentuk sebuah rasisme gitu loh. Mereka membenci suatu ras secara general. Padahal yang mereka benci adalah Tuan Jones gitu. Jadi kayak menurut gue itu gak adil aja untuk menggeneralisasi semua hal untuk dibenci, karena itu menjadi sebuah rasisme. Cuman ya menurut sejarah yang mereka lakukan, sejarah yang ada dan sejarah yang terjadi di Animal Farm ini, itu adalah sebuah sebuah trauma negara yang terjadi di Animal Farm ini, bahwa ya mereka membenci itu karena ya ada trauma yang terjadi sebelumnya gitu di sejarah. Dan itu yang terjadi di Animal Farm, dan itu doang yang mau gue bicarakan tentang Animal Farm. Cukup panjang dan cukup berbelit, banyak omongan gue yang berbelit karena ya ceritanya panjang banget. Ini udah jadi quote ini udah 50 menit, nggak tahu tadi kepotong berapa, mungkin jadi 43 menit nggak tahu, atau mungkin 40 lebih. Maaf ya kalau panjangan, nggak apa, gue pengen cerita aja, pengen unek-unek, kayak seru aja gitu membahas buku yang udah gue baca. Rasanya itu kayak kayak literasi sih, bener kayak literasi gitu, kayak literasi di sekolah. Lu baca, lu tulis ulang, lu tulis apa yang lu dapatkan dalam buku itu. Dan sumpah gue sebenarnya ingin banget mengkritisi literasi yang terjadi di sekolah. Kenapa di sekolah gue literasi yang terjadi cuma lu baca buku, lu tulis, udah. Dan lu tulis apa? Dan ditulis orang-orang, ditulis semua murid yang terjadi, semua murid yang ada di sekolah gue, cuma nulis satu paragraf, terus kumpulin nilai, udah gitu loh. Apa yang lu dapatkan gitu? Para guru tolong memperhatikan ya. Gue tahu gaji guru tuh nggak seberapa. Iya, kita tahu semuanya. Cuman ya gitu deh, gue gimana ya ngomongnya. Intinya tuh literasi kita tuh emang serendah itu karena emang dari pihak gurunya juga nggak peduli, dari pihak muridnya lebih nggak peduli gitu, karena yang ngaji nilai orang nggak dites ya bodo amat gitu akhirnya semuanya. Dan satu hal lagi nih yang pengen gue kritisi. Jadi beberapa guru di sekolah gue nggak bisa menggeneralisasi semua sekolah kayak gini. Kalau ada sekolah yang beneran menerapkan literasi dengan baik, gue sangat apresiasi, gue sangat menghormati itu. Malah gue senang gitu kalau ada kayak gitu. Jadi guru di sekolah gue itu mengatakan atau menyuruh muridnya untuk membacakan salah satu artikel. Jadi dia maju ke depan muridnya, terus baca artikelnya dengan baca doang, bla 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 bla, ngerti juga kagak gitu. Jadi pas mereka baca bla 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 bla, udah duduk. Apa mereka dapat apa dari itu gitu? Literasi itu ketika lu mendapatkan informasi dari suatu bacaan. Apa yang lu dapetin, informasi apa yang lu dapetin gitu dari bacaan itu gitu? Gue nggak ngerti. Karena literasi kita rendah. Bukan hanya dari anak-anak yang nggak care, tapi pengajarnya sendiri nggak care gitu loh. Jadi ya sudah lah, nggak apa, kita bisa memperbaiki ini masa depan. Cuman ya tolong diperbaiki secepatnya ya. Karena gue sering banget ngobrol sama temen gue, terus temen gue gak dapet apa yang gue omongin, gue kayak oke, gitu. Jadi ya kadang gue suka stop obrolan gue ke teman-teman gue karena
ya lu sebenarnya nggak nangkep yang gue omongin gitu. Apalagi teman gue sering banget sambil main CR, anjing nggak, kayak gue lagi ngobrol panjang lebar, dia main CR, terus habis itu dia fokus dengan deck golemnya. Jadi dia tuh decknya tuh bener-bener apa ya, dia decknya semuanya distraksi, damage, terus ditaruh golem di akhir sebagai tanker dan langsung menang gitu. Pas gue cerita di tengah-tengah, di mana itu belum juga konflik atau belum juga klimaks, dia udah selebrasi gitu gara-gara menang. Terus pas gue tanya, lu tadi dengerin nggak? Enggak sih, sorry tadi lu ngomong apaan? Anjing nggak gitu loh. Jadi kayak ya sudahlah, tolong diperbaiki ya. Cuman ya tolong kita mengkritisi bareng-bareng semuanya, karena ini juga masa depan bangsa kita sendiri, bahwa kita berdiri di negeri ini, masa depan kita ada di negeri ini. Atau lebih bagus bahwa negeri ini menjadi lebih baik dengan pendidikan. Pendidikan tuh menurut gue nomor satu. Kenapa? Karena tanpa pendidikan itu apa ya, tanpa pendidikan lu sendiri gak bakal ngerti yang terjadi di dunia nyata, di masyarakat gitu. Dengan lu gak ngerti apa yang ada dibaca, nah gimana caranya lu mengerti di masyarakat? Menurut gue ya, ini pemahaman gue aja, bahwa literasi itu gak hanya membaca, tapi mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Terlalu luas sih penjelasannya, cuman maksud gue ini cakupnya juga terlalu luas. Maksud gue literasi itu mengerti ketika lu mendengarkan orang itu terus lu mengerti, itu literasi menurut gue. Cuman mungkin ada istilah yang lebih baiknya, tolong kritisi gue men. Terus juga menurut gue ketika lu mengerti sesuatu atau mengerti apa yang dibacakan, apa yang lu baca, apa yang lu dengar, apa yang lu lihat, menurut gue itu literasi. Tapi tolong jelaskan ke gue di komen kalau misalnya ada istilah yang lebih baik, karena gue juga masih apa ya, masih ingin belajar, masih ingin menekuni semua ilmu yang ada ini. Hingga semua juga gue benci fisika, anjing, kayak men itu rumus banyak banget, dan gue juga nggak ada aplikasinya gitu, nggak diaplikasikan ke dunia nyata, jadi kayak for what gitu loh. Cuman ya sudah, kita udahin aja untuk video ini. Dan resolusi dari video ini apa ya, untuk mengkonklusinya mungkin ya nggak banyak. Gue nggak menyinggung pihak manapun, tolong gue nggak menyinggung pihak manapun. Dari cerita Animal Farm ini gue cuma mau cerita, gue hanya orang yang menyukai sastra, dan ya gue hanya akan menceritakan beberapa sastra. Dan next video adalah Kimi no Na wa. Gue baru baca novelnya, gue udah nonton ininya lama, cuman gue baru baca novelnya lagi. Dan gue bakal cerita langsung aja nanti di video selanjutnya. Dan gimana ya, harusnya kan gue cerita tentang D&D nih, cuman karena gue baru namatin novel ini, gue takutnya melupakan novel ini ya. Jadi gue akhirnya menceritakan Animal Farm duluan. Dan ya mungkin itu aja cerita dari gue. Ya panjang banget ya ini, gue gak tau ada orang nonton sepanjang ini apa enggak, aneh banget sih. Cuman ya thanks man udah dengerin semua pendapat gue. Dan mari kita berdiskusi dengan sehat ya. Oke? Gue Mirai pamit undur diri. See you in the next video. Bye.